Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo Indonesia. Selamat pagi, siang, sore. Nah, yang kalian lihat di layar itu adalah jadwal rencana perjalanan liburan aku selama 14 hari dengan kapal pesiar yang bernama NCL. Itu adalah singkatan dari Norwegian Cruise Line. Berapa ongkos untuk berlibur selama 14 hari dengan kapal pesiar ini? Ongkosnya 8.000 US dollar. Lalu berapa bila dirupiahkan? Jadi 8.000 US dollar dikalikan 18.000 rupiah. Totalnya 144 juta rupiah untuk berdua dengan istri berlibur selama 14 hari dengan kapal pesiar. Nah, itulah totalnya. Terus mungkin kalian ada yang bertanya, per harinya berapa ya? Nah, itu mudah aja. 8.000 US dollar itu selama 14 hari. 8.000 US dollar dibagi 14 hari. Total per harinya US dollar 571 dolar. Kalau dirupiahkan sama dengan 10 juta per harinya. Nah, itulah kalian sudah tahu angkanya kan? Itulah kira-kira harganya untuk berlibur berdua dengan kapal pesiar selama 14 hari. Video background kali ini aku ambil sewaktu di Thailand, Vietnam, dan di Filipina. Semoga kalian bisa terhibur dengan background video sambil mendengarkan aku ngoceh ngalor ngidul ya. Topik pembicaraan kali ini seperti biasa. Apa yang melintas di otak aku akan aku muntahkan di video hari ini. Semoga kalian tidak mukok. Mukok itu muntah ya. Kalau jijik ya matikan saja videonya ya. Mudah, gampang. Aku akan cerita tentang intelijen atau mata-mata. Ada intelijen yang di-training dan dicuci otaknya. Apakah manusia bisa dicuci otaknya? Ya bisalah. Juga aku akan kasih linknya tentang film yang menceritakan hal ini. Film Hollywood yang ceritanya berdasarkan kebenaran apa yang terjadi di dunia spy. Dunia mata-mata. Dunia mata-mati. Walah. Tapi banyak orang yang tidak percaya yang namanya manusia itu otaknya bisa dicuci, bisa diprogram sesuai dengan apa yang diinginkan. Manusia bisa dijadikan seperti robot, bisa diperintah menurut kebutuhan. Manusia ini sebenarnya adalah binatang yang cerdik, diberi otak dan nalar. Awalnya otak manusia itu sewaktu baru lahir, otaknya kosong melompong. Lalu pelan-pelan bisa diprogram menurut kebutuhan. Siapa yang memprogramnya itu lebih menarik lagi. Tapi aku tidak akan membicarakan siapa yang memprogram manusianya. Juga tidak akan membicarakan bagaimana cara memprogram manusia. Sebenarnya sih mudah. Kuncinya adalah ideologi dan duit. Atau dengan wanita juga bisa. Laki-laki akan rela berbuat apa saja demi sandal jepit. Kalau nggak percaya lihat saja di sekitar kalian itu. Ada
Kalau kalian ngelihat laki-laki yang tingkahnya lucu gitu ya, kadang-kadang kalau jatuh cinta atau ingin sandal jepit itu, laki-laki bisa seperti orang bego itu, gerak-geriknya lucu sekali. Oalah, seperti halnya anjing ya, anjing herder juga bisa diprogram untuk menyerang penjahat yang akan menyerang majikannya. Anjing itu pinter loh, bisa melindungi majikannya menggunakan kata sendi. Dengan kata sendi, anjing itu bisa langsung dari jinak tiba-tiba menjadi garang. Begitu juga manusia. Tapi manusia itu lebih pinter dan lebih apa ya? Lihat saja filmnya Jason Bourne ya. Kalian lihat sendiri aja, bukan main, itu film yang bagus sekali. Menurut aku mendekati kebenaran apa yang terjadi di luaran sana. Setiap negara mempunyai spy, mempunyai mata-mata, mempunyai intelijen. Semua ini diprogram menurut kebutuhan. Misal, di era Perang Dunia Kedua, lihat saja, Jepang mempunyai tentara Kamakaze atau pilot Kamakaze. Lalu lihat saja apa yang terjadi tidak lama ini. Kalian tentu masih ingat tentang manusia yang rela meledakkan dirinya sendiri demi ideologi yang dia yakini. Kalau otaknya gak dicuci, mana ada orang yang waras yang mau meledakkan dirinya? Gak mungkin kan? Ya itulah karena dia dicuci sedemikian rupa sehingga ya menjadi orang gemblung. Ada yang tanya ya, siapa itu aku lupa. Gemblung itu apa artinya? Gemblung itu artinya goblok, bodoh. Nah itu bahasa ngapak-ngapak ya, bahasanya orang Purwokerto atau Purwakarta atau orang Cilacap yang daerah ngapak-ngapak itu. Kalau ngomong ya gitu, oh itu wong gemblung berartinya orang gila gitulah. Terus ngomong orang ngapak-ngapak, aku seneng kalau mendengarkan mereka bicara itu ya. Kasar tapi nah, misalkan orang Jawa bilang orang babaran ya, orang melahirkan anak gitu kan. Bahasanya halus gitu. Tapi kalau orang ngapa-ngapa, orang Cilacap, kalau mereka bicara mengatakan bahwa wanita itu melahirkan, baru melahirkan gitu. Jadi bahasa ngapak-ngapaknya begini, oh iku wong wedok bojoku mari ndoboli gitu. Bojoku jek tas atau mari ndoboli. Nah itu kalau orang Surabaya, orang Jawa yang lain ya itu kasar sekali ya. Wong istri melahirkan dibilang istrinya ndoboli. Alah wis mbuh aku ngomong kok kaya ngene iki rek. Nah, terus ini sudah berapa menit itu ya? Wah, udah hampir selesai ini. Nah, itulah kira-kira manusia itu bisa loh, bisa sekali diprogram atau dicuci otaknya ya. Sekarang ini banyak negara-negara yang memprogram itu dia punya spy, mata-matanya itu diprogram sehingga apa ya? Mereka mempunyai bahasa sendi tersendiri ya. Seperti anjing herder itu dilatih ya, mahal, makanya itu harganya mahal ya. Dilatih bisa sangat friendly sekali, sangat bersahabat sekali dengan manusia. Nurut, disuruh ini, suruh itu bisa gitu ya. Tapi disuruh menyerang pun juga bisa karena
teman aku, dia adalah seorang polisi dan dia seorang pemadam kebakaran. Nah, dia diberi apa ya? Dengan pemerintah itu memang dikasihkan anjing herder itu untuk misalkan banyak hal ya yang bisa dipakai ya untuk mendeteksi narkoba, untuk mendeteksi bahan peledak, untuk mendeteksi apakah misalkan kenapa di pemadam pembakaran kok memerlukan anjing herder. Itu kadang-kadang dipakai untuk mendeteksi apakah ada manusia. Misalkan bencana runtuh rumah ambruk gitu, apartemen ambruk. Terus kita nggak mendengar apa-apa ya, kita mencari korbannya di mana lokasinya. Itu bisa menggunakan anjing herder untuk mencari apakah ada manusia di reruntuhan itu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, yang aku salut itu, aku mempunyai kenalan itu, dia mengatakan ini anjing ini bisa menyerang manusia loh, dia bilang gitu, seperti senjata. Terus bagaimana? Ya kita kasih perintah. Perintahnya apa? Ya itu rahasia, nggak akan dikasih tahu. Jadi bila dia mengucapkan kata kuncinya itu, anjingnya itu langsung menyerang manusia. Siapa saja yang ada di sampingnya, kalau dia kasih perintah, dia akan menyerang. Nah, terus dia bilang, ini anjing ini dia beli dari Jerman. Dan kata kuncinya memakai bahasa Jerman. Jadi agar tidak salah gitu loh. Jadi di Amerika bahasa Inggris kan, kalau orang ngomong-ngomong bahasa Inggris cuma ini enggak apa-apa. Tapi anjingnya mengerti kunci rahasianya tuh harus bahasa Jerman karena bahasa Jerman jarang sekali dipakai di sini. Jadi bila kita memerlukan si anjing itu untuk menyerang penjahat, itu menggunakan kata kunci bahasa Jerman itu. Nah, bukan main kan? Manusia juga begitu. Kalian lihat sendiri aja yang di filmnya, yang linknya ada di deskripsi di bawah video aku ini ya. Judulnya itu filmnya Jason Bourne. Itu linknya ada di situ nanti. Kalian lihat sendiri. Nah, ini mata-mata ini disebarkan di seluruh dunia ya. Misalkan setiap negara mempunyai kok mata-mata. Kalau di Amerika itu intelijen itu ada FBI ya. Itu spesial untuk di dalam negeri aja. Nah, kalau yang di luar negeri itu CIA. Itu bahasa Indonesianya apa ya? CIA gitu kira-kira. Nah, terus Rusia juga mempunyai intelijen sendiri namanya KGB. Terus Israel itu yang paling ngeri itu, paling bagus di dunia ya. Namanya Mossad. Nah, terus di China ada lagi, di Indonesia ada lagi, di Filipina ada lagi. Aku nggak tahu namanya apa, tapi ada, setiap negara itu ada, mempunyai intelijen sendiri, mempunyai spy-spy tersendiri yang disebarkan di seluruh dunia, di negara manapun gitu. Pasti ada kok. Nah, ini ada pasukan pembunuh untuk membunuh siapa aja, ada itu special force, special unit itu ada yang seperti itu. Jadi kalau dikasih perintah itu ada kuncinya, keywordnya itu ada. Jadi misalkan dari spy-nya Rusia atau mana ya, dia akan menyuruh orang itu untuk membunuh targetnya. Nah, itu ada kuncinya. Kalau dia diberi mendengar kata-kata itu, dia langsung berada di berada dalam
posisi untuk menyerang. Dia pikirannya sudah diprogram harus melakukan. Nah, itu dia. Sangat-sangat menarik sekali itu ya. Kalau kalian nggak perlu percaya dengan aku ya, kalian bisa lihat sendiri datanya ada kok di luaran sana. Ini hanya untuk hiburan saja dan juga hanya untuk sebagai pengetahuan untuk kita kaji bersama gitu, menambah pengetahuan. Tapi informasi-informasi itu ada di sosial media atau di film-film Hollywood itu ada, sudah difilmkan dan itu berdasarkan apa yang terjadi. Nah, satu lagi aku akan cerita. Nah, di Indonesia akan percaya santet, percaya dipelet untuk membunuh segala macam, orang disantet sakit segala macam itu kan. Nah, dunia barat sudah mendengar itu, sudah tahu. Maka itu di dalam satu spy, mata-mata mereka itu, intelijen mereka itu di tahun 50-an, 40-an itu mereka sudah mendengar adanya kekuatan seperti santet segala macam itu. Ada. Maka itu di dalam badan spy mereka itu mereka mempunyai riset untuk meneliti apakah kebenarannya itu ada. Maka itu di Rusia juga KGB-nya itu mempelajari tentang telepatik atau hipnotis segala macam itu. Zaman dulu kan nggak ada kamera yang di angkasa, jadi kita tidak tahu itu spy-nya ada di mana, kantornya, kantor senjata atau kantor mata-matanya itu ada di mana, kita kan nggak tahu kan. Nah, mereka menggunakan kekuatan telepatik itu untuk mengetahui di mana letak itu kantor mata-matanya satu negara, misalkan negara mana, negara Amerika, negara Rusia ingin tahu kantor spy-nya dari Amerika itu di mana gitu ya. Jadi mereka memakai kekuatan telepatik. Nah, itulah, atau kalau di Indonesia namanya ilmu gaib gitu, digaib-gaibkan gitu ya. Itu kekuatan pikiran aja, sampai bisa mendeteksi seperti itu. Nah, proyek itu benar-benar ada loh. Proyek itu ada. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian riset sendiri aja lah. Sebelum aku akhiri video aku ini, aku ingin kalian mendengarkan video klipnya Arun Alif. Sangat menarik sekali. Dan kalau kalian mempunyai waktu, silahkan simak videonya. Linknya aku cantumkan di deskripsi di bawah video ini. Sangat menarik. Ini linknya. Dia senang kritik pemerintah atau kata-katanya pedas sekali. Di antaranya seperti ini. Silahkan simak. Wah, negara-negara lain salut sama kita. MBG belajarnya ke kita ya? Iya, belajarnya ke kita. Orang udah bukan makan tabungan lagi, tapi makan pinjaman. Nah, ini tinggal butuh satu trigger ya. Triggernya kalau menurut saya dolar ke atas 20.000 aja. Sampai di sini dulu video aku ini. Sampai jumpa di lain kesempatan mendatang. Goodbye, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.